Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, selamat berjumpa lagi dengan saya pada pembelajaran IPS. Untuk kali ini saya akan membahas dua submateri sekaligus, yaitu tentang dinamika kependudukan di Indonesia dan keragaman suku bangsa di Indonesia. Selamat belajar. Kita mulai dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi ya. Kelahiran menambah jumlah penduduk, kematian mengurangi jumlah penduduk, migrasi bisa menambah, bisa mengurang jumlah penduduk. Nah, kemudian komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu susunan penduduk karena berbeda umur, berbeda jenis kelamin. Ada ekspansif, ada kontraktif, dan stasioner. Ini adalah piramida penduduknya. Untuk lebih jelas kamu bisa membaca buku siswa. Ibu tidak bisa membahas panjang lebar di sini karena durasi video sangat terbatas ya anak-anak. Baik, saya lanjutkan ke bahasan berikutnya tentang perpindahan penduduk atau migrasi ya. Perpindahan penduduk atau migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain ya. Itu migrasi. Orang yang melakukan migrasi disebut migran. Kalau migrasinya berpindah dalam satu hari pindah-pindah itu bukan migrasi ya, bukan migran, tapi namanya mover ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis migrasi ada dua, migrasi internasional dan migrasi internal. Internasional itu pindah ke luar negeri, sedangkan internal itu pindah dalam ruang lingkup satu negara saja. Misalnya dari Kalimantan Barat pindah ke Jawa Barat atau mungkin pindah ke Papua. Kemudian jenis migrasi internasional ada imigrasi, ada emigrasi, ada remigrasi. Nah, untuk migrasi lokal atau internal tadi ada dua jenis ya, ada urbanisasi, ada transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Contohnya dari Ngabang pindah ke Pontianak. Itu urbanisasi. Proses terjadinya urbanisasi itu karena ada faktor penarik dan faktor pendorong ya. Misalnya ingin hidup ke kota yang lebih modern, ingin mendapatkan fasilitas kehidupan yang lebih lengkap, ingin sekolah yang lebih tinggi karena di desa mungkin tidak ada perguruan tinggi seperti itu. Faktor pendorong juga lahan pertanian yang semakin sempit dan sebagainya. Kemudian dampak dari urbanisasi itu, dampak negatifnya bagi kota ya meningkatnya jumlah pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas, dan daerah kumuh. Bagi desa jadi sepi, orang-orang muda semua pergi ke kota. Yang tersisa di desa hanyalah orang-orang tua, sehingga lahan pertanian banyak yang menganggur, tidak ada yang menggarap. Lalu usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengurangi urbanisasi ada 4 hal ya, seperti yang terlihat di video ini. Itu salah satunya adalah mengadakan modernisasi desa sehingga antara desa dengan kota itu bisa sama. Saya lanjut ke transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang lebih sedikit penduduknya. Ada 4 transmigrasi ya jenisnya seperti yang terlihat. Saya lanjut ke keragaman suku bangsa di Indonesia. Kalau sudah berbicara Indonesia, maka kita akan berbicara bahwa Indonesia itu sangat beragam. Nah, kalau kita melihat foto ini kita tahu ya bahwa ini adalah pakaian adat tiap-tiap daerah dan pakaian adat itu berbeda-beda. Jawa punya pakaian adat sendiri, Sulawesi punya pakaian adat sendiri, Kalimantan punya pakaian adat sendiri. Setiap suku punya pakaian adatnya masing-masing ya. Seperti yang terlihat pada video. Untuk lebih detail kamu bisa membaca buku siswanya ya. Nah, berikutnya yang bisa kita lihat berikut ini adalah rumah adat. Rumah adat juga berbeda. Ini rumah adat Minang. Papua beda lagi.
ya. Sangat kontras perbedaannya. Lalu Jawa Barat lain lagi rumah adatnya, berbeda tadi dengan rumah adat Papua. Rumah adat Jawa Tengah, Jawa Timur juga beda, tidak sama. Kemudian rumah adat Kalimantan Barat, ini rumah radang ya, beda lagi dengan rumah adat yang lain. Kemudian senjata khas setiap suku juga berbeda-beda. Setiap suku punya senjata khasnya masing-masing. Ada keris ya, kemudian panah, ini senjata khas dari suku Papua. Selain itu ada perbedaan tarian adat juga berbeda-beda. Setiap suku punya tarian adatnya sendiri-sendiri. Kemudian lagu daerah juga punya lagu sendiri-sendiri, walaupun secara nasional kita sama ya. Nah, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir tentang keragaman flora dan fauna. Sukunya juga berbeda, budayanya berbeda, flora dan faunanya juga berbeda-beda. Flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Di bagian barat meliputi Kalimantan, Jawa, dan Sumatera itu adalah flora dan fauna Asiatis atau bagian barat. Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu flora dan fauna peralihan tengah-tengah. Nah, kemudian yang paling timur itu Maluku dan Papua itu adalah flora dan fauna Australis karena lebih dekat ke benua Australia, maka disebut Australis. Berikut adalah binatang-binatang atau fauna dan flora khas tiap-tiap wilayah ya. Ini Asiatis. Kalau Asiatis itu faunanya badannya besar dan berbulu. Kemudian floranya itu berdaun lebat dan berbatang tinggi. Itu khas Asiatis ya, seperti yang ada pada video. Kemudian Australis karena lebih dekat ke benua Australia disebut Australis. Faunanya lebih banyak binatang berkantung dan burung warna-warni. Ada burung cendrawasih. Binatang berkantungnya adalah kanguru. Itu adalah fauna Australis ya. Floranya ada cendana, cemara, dan matoa. Matoa pasti tahu ya, karena banyak juga di Kalimantan orang menanam pohon matoa dan ternyata cocok juga dengan tanah di Kalimantan. Kemudian yang ketiga adalah daerah peralihan atau tengah-tengah. Ini faunanya ya. Biasanya kebanyakan faunanya tidak memiliki bulu seperti komodo. Dan floranya daunnya kecil-kecil ya, seperti pohon jati, cemara, palma, dan cendana. Itu adalah flora peralihan. Nah, ini untuk lebih lengkap tabelnya ada. Flora barat atau Asiatis disebut Asiatis karena dia lebih dekat ke benua Asia, maka disebut Asiatis. Flora fauna bagian barat. Peralihan karena dia tengah-tengah, beralih dari barat ke timur, beralih dari Asiatis ke Australis, maka disebut peralihan. Baik, itulah semua penjelasan tentang dinamika kependudukan di Indonesia dan keragaman suku bangsa di Indonesia. Saya berharap kalian tidak hanya sekedar membuka dan menyaksikan video, tetapi juga harus membaca buku siswa. Karena video pembelajaran yang saya sampaikan itu hanya mengupas sedikit sekali dari materi kita, sedangkan pembahasan kita sangat banyak. Jadi selain mendengarkan video pembelajaran dari saya, kalian juga harus banyak-banyak membaca buku siswa. Sekian pertemuan kita untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.